Lebih banyak tuh kolonisasi dari Corynebacterium tadi gitu, yang mengubah sifat keringat dia yang sebenarnya nggak bau gitu, tapi jadi bau. Makanan yang memiliki Aroma aromatik, tajam? iya, aromatic food itu akan menyebabkan memang tubuh itu semakin beraroma pada yang memang punya bau badan. Contohnya yang paling sering obesitas ya. Obesitas otomatis kan daerah lipatan dia akan lebih lembab ya biasanya gitu. Jadi kelenjar apokrin itu sebenarnya kan sudah ada dari kita lahir, itu dari bayi itu sudah ada, tapi dia belum aktif. Dia itu akan menjadi aktif itu ketika usia pubertas. Jadi kita lihat dulu ketika dia ada infeksi enggak, atau ada kemerahan atau tidak. Ternyata misalnya kita periksa, oh ada penyakit jamur nih, pantas saja kok yang tadinya mungkin dia tidak bau badan sekarang jadi bau. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Duh pemirsa, tema kita hari ini tuh sebenarnya it's really personal ya. Karena semua orang pasti ada aromanya. Tapi kadarnya bisa berbeda-beda dan smells-nya bisa jadi berbeda setiap orang karena mungkin berbagai faktor lah ya. Itu faktor yang akhirnya menyebabkan smells-nya atau aromanya itu berbeda-beda. Sudah tahu kita mau ngomongin apa? Betul, kita mau ngomongin bau badan. Nah, bagi Anda yang mungkin tinggal di sekitar area perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya dan Anda menggunakan transportasi umum, Anda anak kereta, Anda anak bus, wah bisa dibayangkan pagi-pagi apalagi sore gitu ya pulang kerja mungkin banyak yang bertebaran aroma di mana-mana karena saking umpek-umpekannya gitu ya, desak-desakan di transportasi umum itu Anda sering tuh nyium aroma-aroma yang menggugah gitu ya, yang bikin kita nggak nyaman. Mungkin tidak hanya orang lain yang nggak nyaman, orang tersebut mungkin nggak nyaman, tapi karena kondisi mungkin habis kerja dan lain sebagainya sehingga muncullah bau badan itu. Nah, terus gimana sih cara yang paling efektif untuk mengatasi bau badan? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas nih gimana caranya supaya menghempaskan itu bau badan supaya badan kita tetap wangi. Meskipun katanya setiap orang pasti katanya ada bau badan, tapi kadarnya seperti apa? Maksudnya kayak menyengat banget gak sih, mengganggu banget gak sih? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas itu. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kulit. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Aurelia Stefani SPDVE, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Sehat, oke. kabar baik. Dok, hari ini kita akan membahas seputar bau badan gitu ya, yang sebenarnya aduh ini jadi problematika banyak orang ya. Tapi sebelum bahas bau badan kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kulit ya dok ya. Yang pertama adalah kulit gelap katanya nggak perlu deh pakaiin tabir surya. Nah sekarang kan tabir surya, sunscreen, sunblock dan lain sebagainya itu lagi viral banget nih waktu belakangan ini ya gitu ya. Sehingga banyak orang yang mulai memakai ini secara rutin gitu. Tapi pertanyaannya gini, kadang-kadang kalau kita pakai tabir surya itu harus yang kulitnya mungkin yang cerah gitu. Jadi kalau yang agak gelepan nggak perlu deh, karena apa, kayaknya udah aman gitu, nggak mungkin kena kanker kulit kok gitu. Gitu ya dan lain sebagainya. Nah, pemakaian tabir surya, sunscreen, sunblock ini sendiri bisa berdasarkan apa ya, warna kulitnya kah, atau semua warna kulit tetap harus pakai tabir surya atau gimana sih dok? Jadi terkait mitos atau fakta, ini saya jawab dulu ya, ini mitos. Jadi memang sebaiknya mau tipe kulit apapun itu tetap menggunakan tabir surya. Cara tabir surya sendiri bekerja itu kan adalah untuk menahan ya, untuk menahan dari si paparan UV itu sendiri ya, ultraviolet dari sinar matahari yang tentunya memang berdampak cukup negatif nih ke kulit kita gitu. Nah di kulit itu paparan UV itu ternyata menciptakan radikal bebas. Ya, jadi di dalam kulit itu radikal bebas itu akan merusak sebenarnya. Sifatnya itu merusak kulit, sel-sel kulit kita yang sehat, sehingga itu terjadinya proses agingnya akan lebih cepat. Proses penuaannya itu akan lebih cepat gitu. Nanti ya itu ada kerutan, dari kerutan halus, kerutan yang agak dalam, kemudian kulitnya jadi dehidrasi atau kering gitu ya. Nah, yang paling sering juga kasus flek ya.
flek juga sering dikeluhkan, itu karena pemakaian sunscreen yang kurang rutin gitu. Jadi sebaiknya tetap dipakai meskipun tipe kulitnya cerah, pigmennya kan berarti sebenarnya tidak terlalu banyak ya gitu. Kayak Kaukasian itu kan sebenarnya tipe kulitnya cerah ya. Kalau tipe orang Indonesia kan tipe 3 sampai 4 cenderung sawo matang gitu. Itu tetap perlu gitu. Untuk resiko kanker kulit memang lebih banyak di yang tipe cerah ya sebenarnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan apabila kita memiliki riwayat genetik kanker apapun itu juga bisa berdampak ke kanker kulit juga. Oh, berarti maksudnya kankernya tidak harus berasal dari kanker kulit ya? Maksudnya kalau di riwayat keluarga ada kanker jenis apapun bisa jadi bisa menyerang atau menjadi kanker kulit juga. Kalaupun misal orang itu nggak pernah pakai tabir surya gitu ya dok ya? Iya betul, karena itu tetap pada dasarnya adalah genetik gitu ya. Jadi sekiranya ada pasien yang datang dengan kecurigaan kanker kulit, kita juga tetap menanyakan riwayat keluarganya ada keganasan tertentu atau tidak. Nah terkait tabir surya ini kan ini menarik sebenarnya karena banyak orang yang nggak tahu sih di luar sana itu pro dan kontra terkait berapa nilai SPF yang harus digunakan gitu kan. Jadi kayak wah saya mau udah SPF yang mungkin 100 dah gitu supaya kulitnya aman banget. Nah gimana itu pemakaian atau penggunaan SPF itu tergantung jenis kulit, warna kulit atau gimana sih dok? Atau tergantung sedikit banyak kita terpapar matahari secara langsung atau gimana? Terkait SPF itu sebenarnya adalah ketahanan. Ketahanan itu sendiri, ketahanan sunscreen itu sendiri untuk mempertahankan kadarnya di dalam kulit untuk menahan dari sinar UV tadi gitu. Jadi SPF semakin besar itu memang ketahanannya akan lebih lama. Jadi kan memang idealnya itu kita mengulang setiap 2 jam gitu mas ya kan. Tapi kalau misalnya kita memang aktivitas outdoornya itu cukup panas, cukup terik, kemudian cukup lama, sebaiknya memang disarankan kita menggunakan SPF yang lebih tinggi. Sehingga dia akan lebih resisten atau waterproof ya kan. Dan kemudian ketahanan untuk diulangnya itu juga lebih lama. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya dan tipe kulit. Dan tipe kulit ya. Oke, nah, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia. Ada orang yang mandinya mandi bebek gitu. Ada yang mandinya bisa sampai 1 semester gitu ibaratnya. Nah mandi lama itu katanya lebih baik supaya badan kita jauh lebih bersih, jauh lebih segar, kuman-kuman, bakteri segala macam terhempas. Nah betul nggak sih kalau akhirnya standar bersih dan baik mandi itu tergantung dari durasinya? Atau nggak hanya durasi sih, maksudnya kayak apa sabunnya yang dipakai, cara ngebersihinnya dan lain sebagainya gitu. Itu adalah mitos ya. Bisa sejam nanti kalau ini fakta ya orang-orang pada mandi ya. Gimana itu dong? Jadi itu adalah pemahaman yang salah. Sebenarnya dengan kita mandi terlalu lama itu justru berdampak cukup buruk untuk kulit kita, betul. Kenapa? Karena kita akan terpapar air itu lebih lama. Sedangkan air yang terlalu lama berendam kulit kita gitu ya, itu akan meningkatkan TEWL atau transepidermal water loss namanya. Penguapan air yang tadinya ada di dalam kulit kita itu akan lebih mudah menguap. Gitu. Jadi sebenarnya mandi itu secukupnya saja 5-10 menit itu sudah cukup. Kalau terlalu lama itu malah tadi kulit kita akan menguapkan airnya yang sebenarnya ada dalam kulit kita. Kemudian ujung-ujungnya nanti malah kulitnya cenderung akan kering gitu. Ya kalau sudah kulit kering otomatis barier kulit atau fungsi dari sawar kulit itu sendiri itu akan menurun. Seperti itu. Dan itu pun pemilihan dari sabunnya itu sebaiknya juga sabun yang cukup lembab, yang cukup lembab, kemudian gentle wash gitu, tidak terlalu banyak kandungan parfum, alkohol ataupun antiseptik sebenarnya. Dan untuk handuk biasanya itu tidak perlu digosok-gosok sebenarnya. Itu kayaknya banyak deh dok kayak gitu, saking pingin kayak biar ngelotokin kulit-kulit yang udah tua mungkin gitu-gitu. Salah ya? Salah, betul. Jadi sebenarnya kulit itu mempunyai pertahanan khusus. Jadi dia bisa eksfoliasi sendiri atau mengelupas sendiri tanpa perlu kita gosok-gosok seperti itu sebenarnya. Jadi handuk itu cukup ditap-tap aja sih mas. Jadi ditepuk-tepuk aja sampai kulit kita kering gitu. Tapi jangan digosok karena itu akan merusak dari barrier kulit kita justru. Ya ampun, ini banyak banget yang salah dong. Berarti kan selama ini kayak, apalagi yang blok gitu-gitu salah ternyata ya. Nah terkait sabun sendiri itu kan ada yang banyak yang fragrant tuh dok. Gimana tuh aroma-aroma parfum itu gimana?
Oke, jadi sebenarnya parfum itu sendiri itu disesuaikan lagi sama kebutuhan ataupun tipe kulit gitu. Apabila orang tersebut memiliki kulit yang cukup sensitif, kemudian kering ya, itu sebaiknya menghindari adanya kandungan parfum sebenarnya. Karena ketika parfum itu kontak dengan kulit, apalagi barrier kulitnya itu rusak ataupun dia nanti aktivitas pada saat siang hari terpapar dengan keringat ya kan. Keringat itu kan bercampur dengan si parfum tadi. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam kulit, ditangkap sebagai respon tubuhnya itu sebagai alergen ya gitu istilahnya. Sesuatu yang dapat mengiritasi nih gitu. Malah nanti respon imunnya yang timbul. Nah, itu namanya nanti dermatitis atau peradangan kulit atau yang biasa disebut dengan eksem. Nah, itu. Iya. Oke. Masuk akal. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Kulit berminyak katanya nggak butuh pelembab. Katanya udah lembab sih gitu. Karena pikirnya ya minyak itu sebagai bagian dari liquid ya, cairan yang bikin kulit kita lembab. Perlu nggak sih kalau kulit berminyak pakai pelembab atau enggak? Atau gimana? Ya, jadi kulit berminyak itu sebenarnya justru membutuhkan pelembab. Oh. Ya, itu jadi gini, kalau misalnya kulit cenderung kekurangan air, dia akan menangkap sebagai respon bahwa kulit itu kan kering ya. Iya. Nah, justru responnya itu adalah dia akan memperbesar atau hiperaktivitas dari kelenjar sebumnya justru. Gitu. Jadi yang ditangkap oleh tubuh itu, oh airnya kurang nih. Nah, dia kan tidak mendapatkan asupan air. Contohnya misalnya pasiennya kurang minum atau dari kita kan hidupnya di iklim tropis ya, Indonesia ya. Jadi kadar air yang kurang untuk ditarik ke dalam kulit itu kurang sehingga mekanisme tubuh itu malah memperbanyak sebumnya tadi gitu. Jadi kulit berminyak sudah kering kadar airnya, dia tidak pakai pelembab malah makin berminyak biasanya. Jadi tipsnya adalah gunakan pelembab yang memang kadar airnya tinggi, kemudian untuk teksturnya yang agak watery ya. Kalau terlalu berminyak bisa menggunakan tekstur gel. Ya, yang lebih nyaman dipakai. Lebih nyaman dipakai ya tuh. Tetap ya, justru harus pakai pelembab ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Langsung mandi pas lagi keringetan itu katanya bisa menyebabkan panu. Ini kayaknya udah dari saya kecil itu banyak banget ya. Orang kalau lagi keringetan habis olahraga atau apapun gitu ya, terus mandi katanya bisa menimbulkan jamur lah segala macam dan akhirnya berujung pada panu. Betul nggak sih dok? Serem juga itu ya. salah ya. Oh salah ya? Salah, oh iya. gitu, oke. Jadi memang kalau kita aktivitas terlalu berkeringat gitu, sebaiknya memang ketika sudah selesai aktivitas kita mandi gitu. Tujuannya adalah kenapa? Karena panu ini kan disebabkan oleh Malassezia furfur namanya ya. Jadi organisme yang sebenarnya hidup di kulit kita sebagai jamur yang baik lah. Sifatnya itu untuk proteksi sebenarnya. Iya, tapi ketika dia itu berada di lingkungan yang lembab dalam jangka waktu lama, itu akan mengubah dari ekosistemnya justru. Dan itu akan menyebabkan manifestasi yaitu panu gitu. Jadi disarankan memang setelah aktivitas selesai pulang ke rumah sebaiknya memang langsung mandi saja. Tapi nunggu keringetnya agak kering dulu kali ya dok ya? Iya. Atau boleh lagi keringetan atau gimana? Sebenarnya tidak ada yang efeknya baku ya gitu. Maksudnya masih basah langsung mandi ataupun tunggu kering gitu. Oh. Tapi sebisa mungkin pada prinsipnya adalah jangan biarkan tubuh itu terlalu lembab atau terlalu berkeringat dalam jangka waktu yang lama. Karena pakaian yang lembab itu kan akan kontak dengan kulit cukup lama ya. Itu yang dihindarin sih. Nah itu ya yang akhirnya bakterinya, jamurnya baik malah jamurnya jadi panu ya dok ya. Oke, yang terakhir, sabun antibakteri adalah pilihan terbaik untuk kebersihan kulit. Nah ini dia pro kontra ya, masalah busa lah, masalah antibakteri itu banyak banget kayaknya sabun-sabun di luar sana. Maksud saya kayak ini jadi panduan yang umum gak sih kalau sabun antibakteri ini paling oke nih gitu ya? Atau sebenarnya ya kembali ke pribadi masing-masing, mungkin jenis kulitnya, kondisi kulitnya dan lain sebagainya gak bisa dipukul rata atau gimana sih dok? Baik, jadi penggunaan antibakteri itu sebenarnya disesuaikan lagi dengan kondisi klinis pasien. Ada pasien-pasien yang memang sedang mengalami infeksi tertentu, itu memang kita berikan sabun antibakteri. Tapi itu pun dalam jangka waktu tertentu, jadi tidak untuk seterusnya gitu. Iya, karena apa? Karena sabun yang mengandung antibakteri itu kan sebenarnya dia akan mematikan bakteri baik ataupun bakteri jahat. Nah, jadi sebenarnya di kulit kita itu juga ada bakteri baik gitu. Yang sifatnya
juga proteksi sebenarnya supaya kita tidak gampang sakit gitu. Nah, apabila bakteri baik yang normalnya di tubuh kita juga dimatikan oleh penggunaan sabun yang berulang, itu otomatis fungsi proteksi kulit menjadi sangat berkurang gitu ya. Malah jadi gampang infeksi, gampang kering. Kulit kering otomatis barier kulit menurun. Ya apapun di sekitar kita, entah itu debu, bakteri, jamur itu gampang infeksi jadinya. Nah itu dia ya, jadi boleh pakai sabun antibakteri untuk orang-orang lagi infeksi, tapi itu pun dalam jangka waktu tertentu, nggak selamanya permanen dia seumur hidup pakai itu gitu ya. Karena nanti bakteri baiknya jadi ikutan mati gara-gara sabunnya. Oke, terima kasih Dr. Aurel, ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin bau badan di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara yang paling efektif untuk menuntaskan dan menghilangkan itu yang namanya bau badan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Aurelia Stefani SPDVE, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, sebelum kita bahas bau badan, ini kan pasti yang jadi permasalahan paling besar kalau orang ngomongin bau badan itu pasti diawali dari keringetan gitu ya. Ini mungkin banyak orang yang agak nggak paham gitu ya dengan konsep keringat ini seperti apa. Mungkin bagi sebagian orang yang lagi on diet, mereka menganggap keringat adalah lemak yang terbakar ketika mereka berolahraga gitu ya. Sementara katanya bukan gitu. Nah sebenarnya keringat ini apa sebenarnya? Ini kan cairan yang keluar dari tubuh. Nah ini sebenarnya apa? Maksudnya cairan biasa yang habis kita minum atau lemak yang tadi dibilang banyak orang atau apa yang akhirnya jadi tersangka utama kalau ngomongin bau badan gitu dok? Oke. Jadi sebenarnya sebagian besar dari tubuh kita itu hampir 80%-nya itu adalah air sebenarnya. Ya. Nah, fungsi keringat itu sebenarnya baik, tujuannya adalah termoregulasi atau dia itu istilahnya adalah untuk meregulasi atau mengontrol dari suhu tubuh kita gitu. Jadi kalau ketika suhu kita itu meningkat, contohnya olahraga tadi ya. Jadi pas olahraga kita cemas, kita panik gitu atau melakukan aktivitas yang cukup berat, itu otomatis suhu tubuh kita kan akan naik ya. Nah dari situ di bagian otak kita itu ada yang namanya hipotalamus. Jadi bagian otak yang mengatur sekresi keringat itu. Dia akan aktif kemudian mendeteksi bahwa oh suhu ini meningkat nih, ayo kita turunkan gitu. Nah dengan cara apa? Yaitu membuang air tadi, yaitu keringat tadi gitu. Nah keringat sendiri itu adalah komposisinya paling banyak ya adalah air gitu. Selain air adalah natrium, kalium gitu. Dan juga termasuk urea di dalamnya. Jadi memang yang keluar itu adalah air, bukan lemak. Gitu. ini kan banyak orang ya bilang olahraga keringat itu lemak semua, bukan ya, itu air memang cairan dari dalam tubuh kita betul. Gitu ya. Jadi ini proses ketika si otak itu ngerespon bahwa suhu tubuhnya naik, kita normalin yuk gitu, kita netralin suhu tubuhnya dengan cara mengeluarkan cairan dalam tubuh dan itu disebut dengan keringat. Itu prosedur produksinya seperti itu gitu ya. Nah kalau ditanya kenapa akhirnya banyak yang menyalahkan keringat sebagai penyebab bau badan? Sebenarnya kalau ditanya, keringat itu berbau atau enggak? Bau normalnya si keringat ini gimana sih dok? Maksudnya kenapa ada yang bilang berbau banget gitu? Atau sebenarnya nggak ada baunya gitu? Oke, jadi perlu dipahami dulu bahwa kelenjar keringat itu terdiri dari dua yang utama. Jadi yang paling banyak itu adalah kelenjar ekrin. Ya, ekrin itu ada di hampir seluruh tubuh kita tuh ada ekrin. Jadi kalau kita berkeringat gitu habis olahraga, keringatnya sampai satu muka, badan semua itu ekrin sebenarnya. Karena paling banyak di tubuh kita. Nah, keringat yang dihasilkan oleh ekrin itu dia tidak berbau gitu. Tidak berbau. Jadi kalaupun bau, memang itu baunya tidak menyengat ya. Tidak menyengat, tidak terlalu asam dan tidak berbau busuk. Itu yang dihasilkan oleh ekrin tadi. Nah kemudian ada juga yang disebabkan oleh dikeluarkan oleh kelenjar yang namanya apokrin. Nah apokrin ini keringatnya itu sifatnya lebih mengandung lemak. Jadi lebih kental karena dia ada
kandungan lemaknya. Dan itu biasanya distribusinya adanya di ketiak dan juga di daerah dekat kelamin gitu. Nah itulah yang cenderung berbau sebenarnya karena dia mengandung lemak dan juga komponen steroid namanya gitu. Sebenarnya dalam kadar normal itu sebenarnya dia baunya itu khas, jadi sebagai feromon aja, sebagai daya tarik seksual lah seperti itu. Tapi ketika di tubuh orang tertentu itu mengandung banyak bakteri, nah bakteri itulah yang mengubah si zat tadi menjadi asam lemak bebas, volatil yang menimbulkan bau tidak sedap. Berarti gini dok, ada ya mungkin dokter sendiri atau kita semua nih pemirsa ya pernah ketemu orang yang kayak gimana deh deskripsiinnya itu nyengat banget gitu dok. Itu berarti kan kalau dilihat kayaknya orangnya bersih deh gitu, kayak bukan maksudnya sorry ya, maksudnya kerja yang serabutannya gimana gitu. Bisa jadi dia kerja yang di tempat ber-AC dan lain sebagainya, pakaiannya outfitnya oke, tapi smellsnya itu amazing lah gitu ya dok ya. Itu kenapa? Maksudnya berarti di tubuhnya banyak bakteri-bakteri yang akhirnya ngumpul bareng sama si keringatnya atau gimana sih dok? Ya, jadi untuk kolonisasi bakteri, Kolonisasi, gitu ya kita bilang. ya. Jadi bakteri itu tuh cukup banyak sebenarnya ada di daerah ketiak sama tadi dekat sekitar kelamin gitu ya. Nah, dia itu berdasarkan data ya, memang perempuan itu lebih memiliki sedikit bakteri dibandingkan laki-laki. Jadi laki-laki memang lebih banyak lah ada bakteri itu. Nah, bakteri itu namanya Corynebacterium namanya sebenarnya, yang mendominasi yang bisa menyebabkan bau badan tadi gitu. Nah, orang tersebut yang tadi Mas Raden tanyakan berarti dia itu di ketiaknya lebih banyak tuh kolonisasi dari Corynebacterium tadi gitu, yang mengubah si zat keringat dia yang sebenarnya nggak bau gitu, tapi jadi bau tuh. Oke. Jadi dia menyimpan si kolonisasi bakteri tadi sehingga akhirnya ketika sedikit aja dia berkeringat itu aromanya bisa semerbak kemana-mana ya. Meskipun dia kondisinya bersih habis mandi dan lain sebagainya gitu dok ya, itu bisa masih tersimpan aja itu bakterinya di situ ya? Iya bisa, karena memang keringat yang tadi dari kelenjar apokrin itu kan tidak harus dia olahraga ya, maksudnya dia stres, tetap terproduksi ya? gitu ya, dia kan tetap ada di dalam kelenjarnya itu. Nah bakterinya itu kan ada di dalam situ, jadi dia langsung ubah zat tadi. Ya. Nah kalau ada terus kayak gitu terus gimana ya akhirnya, akankah bau terus? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara yang efektif untuk menghilangkan bau badan. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Aurelia Stefani, SPDVE, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalider. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah gini, sekarang kan banyak orang nih ngomongin bau badan itu katanya nggak hanya dari keringat aja. Ada orang bilang kayak ada beberapa faktor yang lain, mungkin penyakit, mungkin apa yang jadi oral intake-nya mereka, itu banyak banget. Nah sebenarnya kalau ngomongin bau badan ini sendiri, hanya berasal dari keringat kah? Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang akhirnya bisa memicu orang tersebut memiliki bau badan atau aroma badan yang gak enak dicium sama orang sekitar, bahkan mungkin dia sendiri. Tapi sebenarnya sebelum jawab itu ya dok ya, ini pertanyaan mumpung saya ingat daripada saya lupa. Ketika orang itu punya bau badan, orang itu bisa cium bau badan dia sendiri gak sih? Oke. Jadi kan kadang-kadang ya, mungkin karena dia terbiasa jadi kayak enggak gitu, udah terbiasa hidungnya gitu. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama tadi ya, jadi faktor-faktor lain itu cukup banyak ya. Cukup banyak. Ya. Jadi makanan itu juga memang pengaruh gitu. Konsumsinya seperti bawang, pete, jengkol nggak sih dok? Iya itu bisa gitu. Bisa? Jadi memang makanan yang memiliki aromatik. Aroma tajam. Iya, aromatic food itu akan menyebabkan memang tubuh itu semakin beraroma pada yang memang punya bau badan gitu. Jadi seperti tadi ya, bawang-bawangan, spices, rempah-rempah, kari gitu.
itu termasuk Oke. ya memperberat ya sebagai faktor resiko. Kemudian kalau minuman, alkohol itu bisa. Obat-obatan juga bisa gitu. Obat-obatan? Ya, jadi ada golongan-golongan tertentu biasanya seperti penisilin itu Iya, bisa betul, ya. betul. Kemudian adalah faktor komorbid. Jadi penyakit bawaan dari orang itu sendiri. Contohnya yang paling sering obesitas ya. Obesitas otomatis kan daerah lipatan dia akan lebih lembab ya biasanya gitu. Kemudian penyakit gagal ginjal, gagal hati atau penyakit liver itu bisa. Iya. Oke. Nah, dengan kondisi-kondisi orang tersebut sebenarnya kan itu memicu terjadinya bau badan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika mereka mencoba semisal ya kayak orang obes gitu, terus kemudian mereka lagi effort buat nurunin berat badan, mungkin terjadi bau badan karena lipatannya lumayan banyak ya di orang-orang dengan obes. Itu sembari mereka lagi ada usaha untuk nurunin berat badan atau orang-orang yang makan entah bawang bombay dan lain sebagainya gitu, terus mengurangi itu bisa nggak sih secara secara berangsur itu agak berkurang bau badannya gitu. Karena kan gini, kalau let's say kayak makanan ya di Indonesia itu kan ya gimana, kita terkenal dengan rempah-rempahnya ya dok. Kayaknya agak aneh ya kalau kita makan nggak pakai bawang-bawangan ya gitu, nyayur segala macam gitu kan. Apalagi orang Indonesia suka lalapan entah pete, entah jengkol dan lain sebagainya. Nah ketika dia memakan itu, mengonsumsi itu, dia otomatis akan berbau atau dia butuh proses, dan ketika dia mencoba mengurangi akan otomatis secara bertahap hilang atau dia akan terus menetap di situ atau gimana? Itu kan faktor di luar yang keringat tadi ya, itu gimana? Iya. Jadi apabila dikurangin itu memang sebenarnya aromanya juga ikut berkurang gitu. Dia kan adalah faktor-faktor yang memperberat, bukan sebagai penyebab utama. Penyebab utamanya ya tadi dia punya kelenjar apokrin yang lebih aktif, kemudian peranan faktor bakteri itu sebenarnya penyebab utama. Tapi faktor memperberatnya itu yang tadi makanan, minuman, kemudian faktor komorbid gitu dan juga obat-obatan gitu. Oke. Jadi memang akan memperberat gitu ya, itu sebagai faktor pemberat. Tapi akhirnya kan itu keluar baunya itu setelah makan jengkol, pete dan lain sebagainya, dia keluar baunya itu bersamaan di kelenjarnya atau bersamaan dengan keringatnya sih dok? Ya, dia ada Itu di kan kadang-kadang, kelenjarnya iya. dan juga keluar bersama dengan keringatnya. Oh, Iya. Oke, jadi ibarat kata tuh kayak bau si jengkol pete dan si bawangnya itu kayak menguap ya dari dalam tubuh, terus kemudian keluar lewat kelenjar bersama dengan keringat gitu ya. Iya. Nah ada juga tuh kayak gini, pertanyaan yang selanjutnya itu kan ada ya dok ya, apalagi di Indonesia nih, apalagi sekarang ini kan panasnya luar biasa ya beberapa waktu belakangan ini. Ada tuh orang-orang yang kena panas dikit aja langsung basah gitu ya. Ada orang yang susah untuk berkeringat. Nah apakah jaminan bahwa orang yang mudah sekali berkeringat itu pasti akan bau badan? Tidak. Iya, karena yang tadi, jadi itu namanya kan hiperhidrosis ya. Jadi orang yang gampang berkeringat dan keringatnya itu dalam jumlah banyak, itu namanya kan hiper. Hiper kan artinya berlebihan, hidrosis itu keringat. Nah itu kan sebenarnya dihasilkan oleh kelenjar ekrin tadi sebenarnya. Karena dia hampir merata di seluruh tubuh kita tuh dia ada. Dan itu memang tidak berbau gitu. Jadi memang ya balik lagi kalau misalnya tadi dengan statement yang orang banyak berkeringat gitu, ya belum tentu dia bau badan. Tapi kan ada semisal ya dok ya, ini kita tidak ngomongin apa-apa. Maksudnya ketika orang ini entah dia mudah berkeringat atau enggak gitu ya. Mungkin karena dia pakainya lumayan tertutup gitu ya, sehingga mungkin dia banyak di lipatannya ini ketutup gitu ya. Kayak keungkep lah bahasa gitu ya. Itu juga mudah nggak sih untuk kemudian karena terlalu lembab akhirnya timbul si bau badannya itu gitu? Ya betul, bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya badan kita terlalu lembab itu kan memang bakteri baik. Nah balik lagi nih, bakteri baik yang sebenarnya kolonisasinya atau jumlahnya itu dalam batas normal, apabila dia itu jadi kurang atau berlebihan otomatis akan menimbulkan manifestasi. Nah kalau terlalu banyak ya otomatis tadi Corynebacteriumnya kah atau Staphylococcus kah atau bakteri gram positif lainnya yang sebenarnya ada di tubuh kita yang menjadi berlebihan, ya bisa jadi bau badan juga. Tapi pasti dok, maksudnya si bau badan itu pasti berasal dari, maksudnya di lipatan ketiak dan di sekitar kelamin, atau bisa jadi kayak kan pasti
apa tadi nama kelenjarnya dok? Apokrin. Apokrin itu kan Iya. ada di seluruh tubuh ya, gitu. Sehingga kayak dia bisa menyebabkan bau badan tidak hanya di lipatan-lipatan itu, tapi bisa jadi di dua kelenjar yang tadi itu juga bisa menyebabkan bau gitu. Kalau apokrin tadi itu distribusinya di ketiak dan juga di area kelamin tadi gitu. Yang seluruh tubuh itu yang kelenjar satu lagi, yang ekrin. Ekrin yang ya? cenderung tidak berbau gitu. Memang dalam kondisi tertentu kelenjar ekrin itu bisa berbau juga. Tapi memang kalau spesifik untuk bau badan itu adalah apokrin. Yang apokrin? Iya. Oh, yang di ketiak dan di sekitar area kelamin itu sendiri ya gitu ya. Kalau yang satunya itu tidak menimbulkan bau ya. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya orang-orang bener yang kayak dia tuh bener-bener totally berkeringat banget gitu ya dan mudah banget, tapi bener-bener nggak berbau sama sekali. Pernah nggak dokter maksudnya nemuin pasien atau siapapun gitu ya, itu bener-bener kayak even dia nggak pakai, kalau sekarang nggak kayak deodoran dan lain sebagainya. Soalnya saya pernah baca tuh dok kemarin di salah satu media sosial, saya nggak pakai deodoran tapi saya nggak bau badan kok gitu, kayak nggak pernah tuh saya pakai deodoran. Itu emang ada beneran orang kayak gitu dok atau gimana sih? Iya memang, jadi balik lagi ke kelenjar ekrin tadi itu sebenarnya normalnya dia tidak berbau sebenarnya gitu. Yang bikin agak ada sedikit bau itu yang tadi kelenjar apokrin tadi, iya gitu. Dan memang pada saat kita aktivitas itu dua-dua kelenjar itu memang aktif, sama-sama menghasilkan keringat gitu. Nah tapi kalau misalnya dia memang tidak ada bau badan nih, tapi ada berkeringat banyak, kemudian agak bau asam sedikit gitu, tapi tidak menyengat. Nah itu berarti berasalnya dari yang apokrinnya tadi, gitu, iya. Oke. Jadi memang si apokrin inilah sebagai biangnya ya. Tapi kembali lagi sebenarnya bagaimana sih orang ini menjaga kebersihan dirinya dia. Mungkin juga dari apa yang dia makan juga. Mungkin juga dari faktor komorbid tadi yang dokter Aurel sebutkan. Sehingga akhirnya berpengaruh apakah si apokrinnya ini bisa menimbulkan bau yang tidak sedap atau enggak gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bau badan. Gimana sih cara mengatasinya? Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Aurelia Stefani SPDVE, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, dok, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin dari segi, tadi kan kita ngomongin dari keringatnya, produksi keringatnya, dari komorbidnya, entah makan dan lain sebagainya. Dan sekarang dari range usia, ada nggak sih pengaruh kayak ada di satu range usia tertentu yang dia itu rentan mengalami bau badan. Let's say, selama ini kita ngerti kayak anak-anak SMP ya, SMA. Mungkin ada yang bilang kayak, ya itu namanya perubahan hormon gitu dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa ya, itu aromanya itu semerbaknya sangat luar biasa. Dan itu kayaknya hampir terjadi di anak-anak di range usia segitu gitu. Apakah kemudian memang benar di range usia segitu yang paling banyak terjadi bau badan, atau bisa kok di range usia yang lain atau gimana tuh dok? Oke. Jadi kelenjar apokrin itu sebenarnya kan sudah ada dari kita lahir, itu dari bayi itu sudah ada, tapi dia belum aktif. Dia itu akan menjadi aktif itu ketika usia pubertas. Tuh, jadi rata-ratanya kan memang iya betul. Jadi rata-ratanya memang startnya di antara usia 12 sampai 14 tahun itu kelenjarnya mulai aktif tuh dia. Jadi wajar bau badan tuh mulai di usia pubertas biasanya gitu. Jarang pada sebelum itu sebenarnya jarang. Kemudian untuk peak atau puncak usianya itu kalau dari survei itu memang di usia 20 hingga 30 tahun. Itu peaknya ya, puncaknya. Ya. Pusat puncak bau-baunya gitu ya, puncak perubahannya. Tapi apakah ini bisa menjadi penanda bahwa anak-anak nggak akan bisa mengalami bau badan? Apokrinnya meskipun belum aktif ya, itu bisa mengalami bau badan juga nggak sih? Tidak sih seharusnya, ya karena dia belum aktif biasanya, sangat jarang sih kasusnya. Kalaupun ada mungkin dalam kondisi komorbid tertentu bisa, tapi sangat jarang kasusnya. Sangat jarang kasusnya, karena memang di usia range anak-anak itu di bawah belasan, di bawah 10 itu masih belum aktif apokrinnya ya. Oke, makanya selama ini, nah ini terjawab sudah ya akhirnya kenapa anak-anak yang di usia SMP SMA awal itu juga luar biasa gitu ya bebauannya itu, karena memang secara
ya anatomi tubuhnya memang sedang terjadi pergolakan hormonal itu sehingga akhirnya bisa menimbulkan bau badan gitu ya dok ya. Nah kalau kita ngomongin tentang ada nggak sih kan mungkin kita pernah ketemu orang yang banget gitu ya kayak bau badan itu amazing deh gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih? Karena sebenarnya saya pernah baca juga. Apakah itu hubungannya dengan bahwa ada indikasi ini nggak normal dan ada hubungannya dengan penyakit tertentu nggak sih? Ketika orang ini kayaknya bau badannya udah aneh deh gitu. Even ketika dia udah pakai entah deodoran lah dan lain sebagainya, tapi baunya itu sangat menyengat gitu. Itu gimana tuh dok? Oke, sebenarnya untuk bau badan sendiri ya terbatas pada kulit ya. Tapi memang kulit itu cukup unik gitu. Dia adalah ekspresi atau gambaran dari penyakit di dalamnya. Kan sebenarnya seperti itu gitu. Jadi apabila memang tetap sih sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Kita periksa dulu bagaimana sih keadaan tubuhnya, apakah mungkin di ketiaknya apakah ada infeksi gitu. Jadi kita nggak pikir dulu sampai ke dalam. Jadi kita lihat dulu ketiaknya ini ada infeksi nggak, atau ada kemerahan atau tidak. Ternyata misalnya kita periksa, oh ada penyakit jamur nih, pantas saja kok yang tadinya mungkin dia tidak bau badan sekarang jadi bau. Itu kita harus treat dulu nih, kita obatin dulu infeksinya gitu. Nanti kita akan follow up kembali apabila infeksinya sudah reda, apakah bau badannya itu berkurang atau tidak, atau masih dalam batas normal atau tidak gitu. Baru kita telah lagi lebih lanjut. Oke, masih seputar daerah lipatan ya dok ya. Ini juga menarik ini saya baru kepikiran juga. Terkait bulu yang ada di sekitar lipatan gitu ya. Kan ada yang bilang kayak, oh salah satu yang menyebabkan bau itu karena let's say kayak di ketiak ada bulu ketiaknya. Makanya banyak orang yang melakukan banyak treatment untuk menghempaskan semua bulu-bulu itu. Supaya salah satu tujuannya adalah nggak bau gitu. Nah ada nggak sih hubungannya bau itu, meskipun tadi kita udah ngomongin kelenjar dan lain sebagainya, produksi keringat dan makanan. Tapi ada nggak peran si bulu ini pada bau atau tidak baunya si apokrin tadi gitu dong? Ya, jadi memang peranan si bulu itu lebih membuat situasinya menjadi semakin lembab. Jadi keringat yang dihasilkan pun kan otomatis lebih tertahan di situ ya, gitu. Dibandingkan yang tidak memiliki bulu atau bulunya dihilangkan, otomatis kan penguapan dari keringat itu akan lebih cepat. Gitu. Kalau misalnya banyak bulunya ya otomatis dia lembabnya akan semakin lama. Itulah sebabnya sebenarnya apabila memiliki bau badan memang kita cukup menyarankan juga sih ke pasiennya gitu. Kalau bisa memang dicukur atau misalnya dihilangkan dengan modalitas alat-alat tertentu seperti itu. Kan ada yang sampai ya mungkin ada yang shaving sendiri tapi bisa tumbuh lagi, ada yang benar-benar pakai laser dan akhirnya benar-benar rontok dan nggak akan tumbuh lagi. Itu yang nggak akan tumbuh lagi masih aman nggak sih? Maksudnya dia bisa meminimalkan risiko bau badan nggak sih dok atau gimana? Iya bisa. Jadi misalnya kita lakukan treatment setelah beberapa kali, ini contoh saja dengan energy based device ya, contohnya kan IPL yang memang dia membuat bulu itu menjadi tidak ada secara permanen ya. Nah itu bisa sangat membantu untuk mengurangi bau badan. Jadi kelenjarnya itu pun yang berada di dekat bulu itu juga akan menciut seiring dengan si bulunya itu folikel rambutnya terbakar atau tidak ada, menjadi tidak ada. Dengan metode IPL ya? Iya. Atau yang kalau Anda suka tantangan boleh waxing ke tutuk dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram saya bacakan ya. Ini dari siapa? Sebentar. Dari Pak Dino. Dok, saya pria usia 26 tahun. Selama ini saya kurang pede dok karena saya punya bau badan yang menyengat. Ini sebenarnya tadi ya ada pertanyaan yang belum kejawab ya dok ya. Orang bisa nyium sendiri kayak ini Pak Dino bisa kayaknya nih. Saya udah coba macam-macam produk nih dok tapi nggak mempan. Saya juga udah mandi yang rajin tapi nihil dok. Sebenarnya apa penyebab bau badan pada pria seperti saya dok? Nah gimana nih dok? Udah mandi, udah pakai produk roll on deodoran masih nih ya. Nah gimana dok? Oke, jadi memang penyebabnya satu karena jenis kelamin ya, pada laki-laki itu memang kelenjar apokrinnya lebih aktif, kemudian
yang tadi bakterinya itu lebih banyak gitu. Sehingga ketika bakteri itu lebih banyak yang tadi saya sebutkan itu kan Corynebacterium dan juga Staphylococcus. Sebenarnya ada bakteri lain, tapi kedua bakteri ini cukup dominan. Nah, kemudian dia akan bercampur dengan keringat tadi mengubah si lemak ataupun steroid yang ada di dalam keringat itu menjadi asam lemak bebas serta volatil yang baunya itu kurang sedap. Nah, itu adalah penyebabnya. Kemudian yang tadi faktor-faktor komorbid, apakah Bapak sekiranya ada komorbid tertentu gitu yang dapat memperparah atau memperberat gitu kondisinya. Apakah ada gagal ginjal, apakah ada gagal hati, kelainan liver, apakah ada obesitas gitu. Kemudian penggunaan obat-obat gitu, apakah ada. Nah, kemudian untuk mandi itu memang disarankan menggunakan sabun antibakteri di bagian ketiak saja gitu untuk tetap menjaga stabilitas fungsi kulit yang daerah lain gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sekiranya bisa konsultasi ke dokter gitu, kita lihat lagi apakah ada infeksi atau tidak di daerah tersebut. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita dapat tambahan terapi topikal atau terapi obat oles ya untuk istilahnya menormalkan kembali lah si kolonisasi bakteri tadi apabila diperlukan seperti itu. Terus untuk yang di rumah perawatannya ya tentu bisa menggunakan antiperspirek ya. Jadi untuk menahan si produksi keringat itu supaya tidak terlalu banyak. Oke. Mungkin nanti juga untuk produk yang akan digunakan bisa konsultasi juga ya dok ya. Maksudnya untuk deodoran dan lain sebagainya itu bisa dikonsultasikan karena mungkin Pak Dino atau mungkin beberapa pemirsa yang lain juga ngerasa kayak kurang pede sehingga akhirnya produk yang tepat itu seperti apa itu bisa dikonsultasikan nggak sih dok? Maksudnya kayak yang tepat ini nanti saya pakai hariannya seperti apa gitu bisa konsultasi ke dokter kulit nggak sih dok? Iya, sebaiknya memang dikonsultasikan terlebih dahulu karena kan kebutuhan pasien ini custom ya, jadi ya berbeda-beda gitu. Betul ya, jadi memang harus konsultasi ke dokter kulit nih Pak Dino untuk mendapatkan produk yang pas dan perawatan yang pas ya, supaya Pak Dino tambah pede lagi. Terima kasih Pak Dino ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bau badan gitu ya. Gimana cara mengatasinya? Kita masih bersama dengan Dr. Aurelia Stefani SPDVE, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, kita lanjut. Tadi ada satu pertanyaan dok yang belum terjawab ya. Masalah bau badan yang bisa kecium sendiri apa enggak gitu. Karena gini dok, sorry to say ya pemirsa ya, maksudnya ini sebagai pembelajaran bersama. Kan mungkin Anda yang suka pakai kendaraan umum ya pasti kan sering lah ya, tadi kalau di Jakarta mungkin yang bus atau kereta dan lain sebagainya itu pasti Anda pernah atau sering menemukan orang yang di samping Anda itu smell-nya udah nggak bagus banget, udah kayak bikin gitu ya, tapi kayaknya dia kok kayak tenang-tenang aja gitu ya, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu hidupnya, sementara orang di samping kanan kiri depan belakangnya itu udah nggak tahan gitu. Bisa nyium sendiri nggak sih dia dok? Semenyengat itu masa sih dia nggak bisa cium atau gimana? Atau kayak udah terbiasa, jadi akhirnya sensornya dia udah lost aja gitu atau gimana? Oke, jadi sebenarnya orang yang bau badan itu dia sadar dan dia tahu dan dia bisa mencium bau itu. Ya, dia tahu dia memiliki bau badan dan baunya itu tidak sedap gitu. Cuman memang karena terbiasa tadi betul. Jadi karena terbiasa, kita kalau mencium bau yang tidak enak itu pas awal-awal pasti kita bisa ada respon yang kurang negatif ya, maksudnya tidak mau berada di ruangan itu lagi atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, itu uniknya adalah kita sebagai manusia itu kita memiliki fungsi yang tadi dibilang fungsi sensorik ya di hidung kita serta di otak kita itu kita tangkap sebagai sesuatu yang biasa. Jadi terbiasa itu jadi ya dia akan biasa saja jadinya. Menganggap biasa aja ya. Oke, awalnya dia berasa kayak iya sih bau, tapi lama-lama karena hampir setiap hari dan setiap waktu, jadi kayak sensoriknya udah kayak ini mah aroma yang biasa aja. Tapi buat orang-orang sekitarnya kan enggak gitu. Sama halnya seperti di awal kali dia bisa mencium aroma-aroma yang nggak enak itu gitu ya. Jadi harus ini ya. Tapi kayak gini, pertanyaan lagi. Kalau dia lagi bau-baunya,
Terus mungkin ada yang komen lah, ih yang ini gitu kan. Soalnya ini pas banget di beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian di salah satu ruangan kelas waktu itu saya lihat gitu ya di media sosial. Gara-gara ada satu yang bau, akhirnya sekelas itu kayak dia beliin deodoran gitu ya, yang sasetan terus dibagiin ke seluruh anak di kelas itu supaya tidak menyinggung satu pihak. Disuruh olesin masing-masing. Nah pertanyaannya ketika orang itu lagi bau-baunya terus diolesin deodoran, dia wangi atau tambah nggak jelas itu aromanya, Dok? Sebaiknya memang dikeringkan dulu ya. Kalau nggak nanti semakin tidak jelas lagi gitu Semakin baunya. tidak jelas lagi ya. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya dia memang lagi basah atau lagi lembab keringatnya, ya kita keringkan dulu. Karena pemakaian deodoran itu harus dalam keadaan kering. Ya, jadi kering tidak boleh dalam keadaan basah ataupun lembab ketiak. Jadi harus dalam keadaan kering baru boleh dioles. Kalau dia lembab atau basah, dia malah jadi amburadul ya? Jadi iritasinya justru. Oh, ya, iritasi. jadi iritasi di kulit ketiaknya justru. Oke. Iritasi itu karena kandungan di deodorannya kah atau kenapa? Atau? Ya betul, karena ada kandungan di deodoran, contohnya parfum, alkohol, pengawetnya itu bercampur dengan keringat, justru dia kalau masuk ke dalam kulit dia akan menimbulkan iritasi. Nah, itu dia ya, jadi Anda bisa bayangkan pemirsa ya, itu lagi basah, jangan usah dilanjut ya. Oke, nah sekarang terkait dengan gini, kita tinggal di Indonesia di mana notabene-nya ya panas gitu ya. Pengaruh nggak sih dengan outfit yang kita pakai dalam artian kayak baju kita atau pakaian kita itu dari bahan apa itu bisa pengaruh. Mungkin setiap orang punya potensi untuk bau badan, tapi ketika pakaian yang salah mungkin ya, salah pakai bahannya, itu bisa jadi lebih parah lagi, itu lebih buruk lagi akibatnya gimana tuh? Ya betul, jadi bahan pakaian itu juga pengaruh. Sebaiknya memang menggunakan pakaian yang dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Salah satunya adalah katun. Untuk bahan-bahan lain tidak disarankan karena otomatis sudah lembab, dia semakin lembab lagi. Gitu. Kalau katun kan dia menyerap keringat kan. Dan itu pun setelah basah, setelah lembab, pakaian sebaiknya diganti dengan yang kering. Jangan gara-gara mau hemat malas nyuci ya, malah bisa berabe. Terkait mandi sehari 2 kali masih oke nggak Dok? Atau bisa kayak untuk orang-orang yang sadar diri aja lah ya, yang bau badan gitu harus lebih dari 2 kali gitu, atau 2 kali udah cukup kok gitu? Sebenarnya mandi 2 kali itu sudah cukup, tetapi dikembalikan lagi ke aktivitas orang tersebut. Kalau memang di pagi atau sore harinya itu terlalu banyak keringat lagi di aktivitas di luar, kemudian menjadi basah, lembab, itu boleh mandi lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya memang aktivitasnya biasa, ya 2 kali saja sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup ya. Terkait tadi Dokter Aurel kan menyebutkan sabun antibakteri dipakai, semisal dipakai di bagian ketiak, itu kayak perlu didiemin dulu nggak sih atau langsung disiram atau perlu kayak didiemin berapa detik gitu atau biar bakterinya mati semua gitu atau gimana? Sebenarnya sabun itu juga ketika kita oleskan, ketika kita balurkan, dia menghasilkan sedikit busa, itu sebenarnya dia sudah bekerja untuk meluruhkan bakteri ataupun kotoran-kotoran ataupun minyak-minyak di situ. Jadi tidak perlu ditunggu berapa menit, itu sebenarnya sabun sudah bekerja pada saat itu. Nggak usah gini aja terus bertahan lama-lama ya, sambil nyanyi di kamar mandi ya. Oke, terima kasih Dokter Aurel, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, supaya kita nggak bau badan lagi, supaya kita nyaman, orang-orang di sekitar kita juga nyaman. Terima kasih Dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi Dok. Ya, selamat pagi, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Aurel, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jangan lupa mandi dan pakai sabun antibakteri ya, biar nggak bau badan. Sampai jumpa. Terima kasih.